Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita pada kali ini mohon bertelat ya. Ini masih ada sedikit waktu. Kita akan membahas tentang hukum-hukum lam mati atau sering disebut dengan hukum-hukum lamat ya. Berkaitan dengan hukum-hukum lam mati atau hukum lamat ini nanti dikelompokkan paling tidak menjadi 5 jenis hukum lam. Yang pertama adalah hukum lam yang terdapat pada lam takrif atau al takrif, kemudian lam yang hukum lam mati yang ada pada kata kerja, dan ada hukum lam yang terdapat pada kata huruf ya, atau kata sambung, yang kemudian hukum lam yang ada pada kata benda atau isim, dan hukum lam mati yang ada pada kata kerja amar ya. Ini masuk yang pertama bahwa hukum lam mati yang terdapat pada lam takrif atau yang disebut dengan bacaan al takrif ya. Yang dimaksud dengan hukum lam yang ada pada al takrif ini adalah hukum bacaan yang terdapat pada kata benda yang kemudian dimasuk atau dimakrifatkan secara nahwu, itu dimakrifatkan dengan dimasuki al. Ya, contoh rojulun ya kemudian dimasuki al. Jadi ini ar-rojulu lah yang dimaksud di sini. Al inilah yang kemudian dibahas sebagai lam ta'rif. Lalu selanjutnya berkaitan pengertian lam ta'rif. Yang dimaksud dengan lam ta'rif adalah huruf lam yang ditambahkan dari susunan dasar suatu kata benda. Dengan kata lain ketika ada kata benda, misal tadi kata benda huruf pokoknya adalah ro, jim, lam, dibaca rojulun misal atau dibaca rijlu, kemudian di depannya dikasih alif lam jadi ar-rijlu atau ar-rojulu ya, maka yang dibahas dalam topik ini adalah alnya itu gitu ya. Selanjutnya nanti berkaitan dengan kata ya atau lam ta'rif itu nanti ya, baik lam ta'rif yang masuk pada isim yang bebas atau boleh tidak dimasuki al maupun yang harus dimasuki al. Lah isim atau kata benda yang harus dimasuki al ini nanti termasuk ada isim mausul dalam contoh alati, alati, ala, alazi, alazina dan sebagainya nanti. Ya. Dan tapi lam-lamnya itu nanti termasuk pembahasan atau menjadi pokok pembahasan kita dalam topik lam mati atau lam ta'rif ini ya. Nah, kemudian yang kedua pembagian lam ta'rif. Lam ta'rif ini nanti ya, dalam bahasa Arab ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama dalam ta'rif yang tidak pernah terpisah dari kata benda itu. Tadi seperti kata aladi, aladina ya, alati, alai dan sebagainya. Sehingga kata itu ya, tidak akan mendatangkan makna yang benar-benar tanpa adanya lam itu tidak bisa. Ini ya. Ini. Terus ya. Jadi nanti kata benda yang tidak bisa lepas dari al atau lam ta'rif ya. Ini adalah nanti contohnya alazi, alazina, alazani, alati, alazaini, alai, alati sebagainya. Ini. Nah, kemudian nanti lam ta'rif pada kata-kata tersebut alazi lahir ini hukumnya wajib diidghamkan. Yang kedua, ini nanti lam ta'rif yang tidak harus ada pada kata benda. Dengan kata lain nanti lam ta'rif yang bisa ada pada kata benda dan bisa tidak ada pada kata benda. Contohnya kata tadi, kata ar-rojulu. Ini boleh ar-rojulu dan boleh rojulu. Jika ar-rojulu berarti di situ ada lam ta'rif, tapi jika rojulun maka dia tidak ada lam ta'rif ya. Dengan kata lain lam ta'rif itu tidak memiliki andil terlalu penting dalam membentuk atau dalam pembentukan kata tersebut ya. Sehingga jika lam itu dibuang dari kata rojulun ya rojulun juga masih memiliki makna yang sempurna, dan jika ada al ta'rif juga dia memiliki makna yang sempurna. Sebagai contoh kita ambil nanti ardun ya, ardun bumi ya. Nah ini ketika dimasuki al menjadi al ardu, bumi ini, baitun rumah dikasih al menjadi al baitu, syamsun matahari ketika dimasuki al menjadi asyamsu misalnya. Nah, terus kemudian berkaitan dengan kondisi lam ta'rif
Nah, kondisi lam takrif yang jatuh sebelum huruf-huruf hijaiyah ini sekarang pembahasan. Ya, lam takrif yang nanti meletak sebelum huruf-huruf hijaiyah ini bisa dikelompokkan menjadi dua kondisi atau dua sisi bacaan. Yang pertama nanti adalah idhar dan yang kedua nanti dibaca idgham. Nah, al ta'rif atau alif lam, alif lam yang makrifat atau al ta'rif itu cara nahwu adalah al yang berfungsi nanti mempersempit suatu kata benda, sehingga misal rojulun ini dimasuki al, ini nanti kata rojulun itu memiliki makna bersempit, jadi laki-laki ini sebagainya. Terus kembali lagi bahwa tadi al ta'rif yang masuk pada kata benda ini nanti hukumnya dikondisikan atau diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah nanti menimbulkan hukum bacaan idhar, dan yang kedua nanti menimbulkan hukum bacaan idgham. Nah, yang pertama al ta'rif ini akan menimbulkan bacaan idhar. Ini kapan? Ya. Yang dimaksud dengan hukum bacaan idhar pada al ta'rif ini adalah bacaan idhar yang nanti diakibatkan oleh adanya lam ta'rif yang menempat, atau al ta'rif yang ada sebelum huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 14. Jadi ketika nanti ada misalnya al ta'rif, al alif lam, kemudian setelahnya adalah salah satu dari ke-14 huruf yang terkumpul dalam abhi hajjaka wa khif ngaqimah. Jadi al, kemudian setelahnya ada alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, maka alnya harus dibaca jelas. Contohnya al ardu, al-baitu, al-ghaniyu, al-hakimu. Misal ini hukum idhar pada al-ta'rif. Itu jika alif lam jatuh diikuti atau jatuh sebelum 14 huruf abi hajjaka wa khif hakimah, maka alnya dibaca jelas. Dengan kata lain alnya harus memang terbaca al itu ya. Ini sehingga nanti hukumnya wajib mengidharkan lam takrif tersebut ya. Nah, kemudian nama, kenapa sih al itu atau al takrif itu disebut dengan bacaan idhar? Adapun alasan untuk disebutnya idhar ini karena satu dia satu berjauhan ya nanti. Nah, kemudian penamaan hukum bacaan idhar yang ada pada lam takrif ini selanjutnya nanti sering disebut dengan idhar qamariyah. Nah, ini perlu kita ketahui untuk membedakan antara bacaan-bacaan idhar-idhar yang lain, karena kita kemarin juga sudah menemukan waktu sudah berhadapan dengan idhar syafawi, idhar halqi sebagainya. Di sekarang kita masih menemukan bacaan idhar lagi, yaitu idhar qamariyah. Idhar qamariyah ini yaitu bacaan atau bacaan jelas lamnya al takrif. Kenapa disebut idhar qamariyah? Alasannya bahwa karena huruf lam ya mati yang jatuh sebelum salah satu dari ke-14 huruf ini ya, nah ini nanti dibaca jelas seperti jelasnya kita melihat bentuk bulan ya di malam purnama. Ini ya yang disebut dengan idhar ya, qamariyah. Ini hanya sebagai kiasan. Ada yang mengatakan bahwa disebut idhar qamariyah ini bisa jadi sebagai penyerupaan atau sebagai kiasan atau penyerupaan terhadap jelasnya bintang-bintang di sisi bulan-bulan ketika purnama, berbeda dengan bintang-bintang yang berada atau berdampingan dengan matahari. Ini tidak akan terlihatnya. Ini nanti.
Begitu juga berkaitan dengan lam takrif ini juga akan terlihat jelas dalam bunyi berada di sekitar 14 huruf yang terkumpul dalam abi hajaka ya waqif ngadimah. Ya. Nah, terus kemudian kenapa sih al takrif yang jatuh sebelum abhi hajaka atau 14 huruf yang terkumpul dalam abhi hajaka waqif naqimah ini disebut dengan bacaan idhar. Ini yang menjadi faktor utama adalah ya, ini adalah jauhnya makhraj antara lam dengan huruf-huruf 14 itu. Karena berjauhan sehingga tidak mungkin untuk dimasukkan dan tidak mungkin untuk diidghamkan. Maka dengan demikian dia harus dibaca jelas, dan baca jelas ini termasuk bacaan yang ringan. Ya. Nanti contoh-contohnya diantara yang pertama jika alif lam bertemu hamzah, misal al-awal bertemu kaf, al-kabir bertemu qaf, al-qayyum, al-bab, tidak boleh abbab atau tidak boleh ya nanti bertemu al-qayyum di aqyum tidak boleh. Ini nanti itu contoh-contoh ya. Nah, adapun yang menguatkan atau dalil penguat bahwa apabila ada alif lam diikuti oleh salah satu dari 14 huruf yang terkumpul abi hajaka waqif naqimah, ini ada nadhoman dari Tuhfatul Ahbab yang disusun oleh Imam Al-Jamjuri, menyatakan di sana ya lil awali al-khalani lilami al-khalani qabla al-akhruf awaluha idharuha fal tuqrif qabla arba'in min asyratin khud ilmah min abi hajjaka wa khimaqimah. Bagi lamnya kata al ini ada dua kondisi. Jika al-lam tersebut jatuh sebelum huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama dari dua kondisi, pertama idharuha, yaitu dibaca idharnya lam. Fal ta'rif, maka ketahuilah kapan lam itu dibaca ta'rif, dibaca idhar qabla arba'in ma'asratin, sebelum 14 dengan 10. Khud nilmah, ambillah pengetahuannya. Lah, 14 atau 4 dan 10 itu min abi hajjaka yang terdapat dalam susunan abi hajjaka ya waqif naqimah alif ba rin dan sebagainya ya. Nah, walamul awal ya samiha qamariyah ya, maknanya lam yang pertama yang dibaca idhar ini disebut dengan lam qamariyah atau bacaan idhar qamariyah. Ini pertama. Yang kedua adalah hukum bacaan idgham lam takrif. Idghamnya lam takrif, dengan kata lain alif lam jika diikuti oleh selain abhi hajjaka waqif naqimah, ini nanti al lamnya, lam mati pada al ini harus diidghamkan ke huruf setelahnya. Dan apa huruf setelahnya? Nanti huruf setelahnya nanti terkumpul dalam tibsu masil rahman tafuz dif za naim ya daksu idoni zur sarifan lil karam nanti oleh sebab itu yang nanti yang pertama yang dimaksud dengan bacaan idgham lam takrif ini, yang dimaksud adalah bacaan idgham yang ditimbulkan oleh adanya lam takrif yang menempat sebelum huruf-huruf hijaiyah yang nanti ada 14. 14. Nah, maka ketika ada al takrif al ya, nanti atau lamnya al ini kok itu sebelum huruf ke 14 huruf yang terkumpulan tib sumasil ya, yaitu sebelum huruf to ya, sa sod ro ya, ta dod ya, zal nun dal sin zo ya, za shin lam, maka lam itu harus dimasukkan ke huruf selanjutnya. Ini nanti. Nah, kemudian ya, karena ini memasukkan disebut dengan idgham lam takrif, memasukkan lam takrif ke huruf berikutnya. Ya. Nama bacaan sekarang kenapa? Nama bacaan idgham lam takrif itu apa?
Ya, nama baca idgham lam ta'rif yang jatuh sebelum ke 14 huruf tadi ini ya dalam ilmu tajwid lazim disebut dengan bacaan idgham samsiyah. Nah, kenapa dibaca idgham samsiyah? Ini karena menyerupakan antara lam matinya ta'rif itu dengan matahari dalam hal jelas dan tidaknya terlihat bentuknya. Dengan kata lain misal ya jadi menyerupakan. Coba ketika kita melihat matahari di terik, waktu terik kita melihat, kita tidak akan melihat bentuk bulatnya matahari itu kayak apa. Ada yang mengatakan bahwa disebut dengan idgham samsiyah ini dengan menyerupakan bahwa ketika matahari ini terlihat terik, maka bintang-bintang yang ada di sekitarnya ini tidak nampak sedikit pun karena tertutup oleh adanya bentuk atau tertutup oleh sinarnya matahari. Ini alasan penamaan idgham lam ta'rif dengan disebut idgham samsiyah. Itu semacam itu alasannya ya nanti. Ya, dengan demikian maka ya huruf lam yang diidghamkan ke huruf salah satu dari to sa baik tadi ya. Jadi tib sumasil rahman tadi 14 ya. Ini lamnya disebut lam samsiyah. Sedangkan hukum bacaannya ini disebut hukum idgham. Disebut dengan kemudian sering disebut dengan hukum bacaan idgham samsiyah. Ya, ini boleh juga disebut dengan hukum bacaan idgham lam samsiyah dan juga boleh disebut dengan hukum bacaan al samsiyah. Selanjutnya berkaitan sebab idghamnya. Sebab pengidghaman. Sebab pengidghamannya lam ta'rif. Faktor utama yang menyebabkan bacaan pada lam ta'rif ini harus dibaca idgham adalah adanya kesamaan antara huruf lam dengan sebagian huruf-huruf 14 yang terkumpul dalam tib suma sil rahim tadi ya. Nanti seperti adanya lam bertemu lam, contohnya lailun ketika dimasuk al menjadi al lail, lam mati bertemu lam ya. Sehingga dibaca walaili seperti seolah-olah lamnya hanya satu bertasydid. Yang kedua, alasan berikutnya serta adanya kedekatan antara alnya lam matinya al ya dengan makhraj sebagian huruf-huruf 14 ya. Nah, seperti adanya lam dengan sin sebagainya, ini kan punya kedekatan. Oke. Adapun contoh-contoh diantaranya adalah pertama ketika al mati atau al ta'rif ya bertemu dengan to, misal at-tomatu ini tidak boleh dibaca al-tomatu itu tidak boleh, harus kita idghamkan lamnya, kita masukkan ke to menjadi at-tomatu. Lam al bertemu dengan dot, tidak boleh kita baca al-dolin, tapi kita harus baca al-dolin. Al bertemu dengan zo, kita juga tidak boleh membaca al ya, al-zo, tidak boleh, tapi az-zonnina ya. Al bertemu dengan sa, kita harus membaca as-sakholan ya. Tidak boleh al-sakholan dan sebagainya ya. Dan lain sebagainya nanti. Terus apakah ada landasan yang menguatkan itu? Ada. Kita ambil dalil penguat atau landas penguat dari kitab Tuhfatul Atfal yang dikeluarkan oleh Sulaiman bin Muhammad Al-Jamjuri. Dia menyatakan itu Tuhfatul Atfal saniyuhuma idghamuha fi arba'in wa ashratin aidan wa ramzuha fa'i tibsu masil rahman tafuz ya difdat ningan tak suqidho nizur sarifan lil karam walamul ula samiha qamariyah walamul ukhra samiha samsiyah. Saniuma kedua kondisi kedua dari al adalah mengidghamkan lamnya al fi arba'in wa ashrin dalam pada 14 huruf aidon seperti idhar.
Wa rumzuha fa'i. Adapun rumusnya maka hafalkan. Tib sumasil. Tib diambil tok, sumasil ya. Jadi nanti huruf-huruf 14 huruf ini berada di awal setiap kata yang ada dalam tib sumasil rohman tafuz dif zani'am da subindonya zur sarifan lil karom. Walamul ula lam atau bacaan lam takrif yang pertama samiha komariah disebut komariah, walamul ukhra lam bacaan lam komariah yang kedua disebut dengan lam samsiah. Selanjutnya kita masuk ke bacaan lam yang kedua, yaitu lamul fi'li. Ya, yang disebut dengan lamul fi'li di sini adalah dalam bab tajwid ini adalah hukum bacaan lam yang mati yang terdapat pada kata kerja. Ya, jadi ketika ada kata kerja, baik itu kata kerja lampau mati, kata kerja sekarang dan akan datang atau fi'il mudhari', ya, present dan continuous, atau kata kerja perintah. Ketika ada lam mati, maka lam mati yang ada pada kata kerja tersebut ini masuk ke klasifikasi hukum bacaan lamul fi'li. Ya. Ini ya. Dengan catatan lam, saya ulangi, lam yang ada pada kata kerja itu baik kata kerja past tense, kata kerjanya present dan continuous tense, dan kata kerja perintah ini berharokat sukun kemudian bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selanjutnya. Ini nanti kemudian itu disebut dengan bacaan atau hukum lam fi'li, ya, lam fi'li. Jika huruf itu bertemu dengan huruf yang sama atau berkata mahrojnya ataupun tidak, nanti kita akan membagi pengklasifikasiannya. Tapi yang jelas pokoknya ketika, saya ulangi, ketika ada lam fi'li, huruf lam yang ada pada kata kerja ini nanti masuknya ke bagian bacaan, hukum bacaan lam fi'li. Yang pertama, pengertian tentang bacaan lamul fi'li adalah huruf lam yang berharokat sukun yang terdapat pada kata kerja, baik kata kerja lampau, kata kerja sekarang maupun akan datang, dan kata kerja perintah. Adapun posisi huruf lam itu bisa jadi di tengah kata, di tengah ya, seperti kata arsalna. Arsalna ini lamnya berada di apit antara sin dan lam, ya arsalna, lamnya mati. Kita lihat surat Nuh misal ayat 1, ataupun berada di penghujung atau di akhir kata seperti kul ya, misal. Ini dalam surat Jin ya, ayat 1 dan lain sebagainya. Dan apabila kita menemukan huruf lam yang terdapat pada kata kerja dalam kondisi semacam tadi kayak arsalna atau kul ya, itu maka kita harus membacanya dengan salah satu dari dua hukum yang telah ditentukan, yakni pertama harus dibaca idgham, dimasukkan, dan dibaca idhar. Ini nanti jika kayak gitu maka bacaan yang akan kita bahas atau akan kita temukan dalam bab lam atau hukum lam fi'li ini nanti ada hukum bacaan idhar dan ada hukum bacaan idgham. Sekarang bacaan idgham. Kapan kita harus membaca idgham pada lam fi'li? Ini yang pertama. Bacaan idgham pada lam fi'li ini apabila ya ada lam mati yang terdapat pada kata kerja baik lampau, sekarang, akan maupun akan dan perintah yang berharokat sukun bertemu dengan lam atau ro. Sehingga misal ada lam mati yang ada pada kata kerja bertemu dengan huruf lam, atau lam mati yang ada pada kata kerja bertemu dengan huruf ro di kalimat berikutnya, maka lam mati yang ada pada kata kerja itu harus dimasukkan ke huruf lam atau huruf ro. Ini nanti. Nah, adapun nama daripada pengidgham atau nama memasukkan lam matinya
kata kerja ke huruf lam berikut ini sering disebut dengan idgham idgham mutlak nanti ya. Saya ulangi, ini kemudian dalam ilmu tajwid itu disebut dengan hukum bacaan idgham mutlak. Nah, adapun sebab keidghamannya ini adalah adanya kesamaan dan atau kemiripan antara kedua huruf tersebut, yaitu jika lam bertemu lam matinya kata kerja bertemu dengan lam ini diidghamkan karena sama. Jika lam mati bertemu dengan ro ini diidghamkan karena memiliki kemiripan atau kedekatan makhraj ya, ini. Dengan kata lain kita harus mengidghamkan lam fi'li ya, karena antara huruf lam dengan huruf lam yang ditemui atau ro ini memiliki kesamaan dan kemiripan. Baik contoh, misal lam mati bertemu dengan lam, contohnya kul, kata kul ya, akhirnya lam mati, la as'alukum, la as'alukum di kul, lam matinya kul bertemu dengan lam la as'alukum. Sehingga kita tidak boleh membaca kul la as'alukum, kul la as'alukum. Seolah-olah lamnya hanya satu dan bertasdid. Lihat nanti surah ayat 23. Yang kedua adalah huruf lam bertemu dengan ro. Contoh kul. Ini lam mati kul kata kerja bertemu dengan Robbi, kul Robbi. Ini tidak boleh dibaca kul Robbi, tapi harus dibaca kur Robbi. Misal surat Kahfi ayat 22. Yang kedua adalah bacaan izhar. Hukum izhar pada lam fi'il. Nah, hukum izhar pada lam fi'il ini akan ditemukan atau terjadi. Nah, terjadi apabila nanti izhar itu bertemu dengan jadi izharnya izhar pada lam fi'il ini jika dalam lam fi'il yang berharaf mati baik pada kata kerja lampo, mudhari' maupun perintah yang bertemu dengan selain lam dan ro di antara huruf-huruf hijaiyah. Ini nanti. Adapun nama bacaan izhar pada lam fi'il ini sering disebut dengan izhar mutlak. Izhar mutlak. Catatan penting yang perlu kita ketahui pertama adalah apabila ada seorang yang menanyakan pada Anda misalnya, kenapa lam yang ada pada kata kerja tidak diidghamkan ketika bertemu huruf nun seperti kata kul nangam misalnya, dan seperti kata waja'alna dan ya misal sebagaimana hukum lam itu diidghamkan ketika bertemu dengan huruf ro. Padahal antara huruf lam dengan huruf nun serta hubungan antara huruf lam dan huruf ro itu sama. Dan sejenis bila ditinjau dari segi dekat dan tidaknya makhraj. Ya. Apabila ada pertanyaan kayak gitu, misal kayak ulangi, apabila ada pertanyaan kenapa, ya, kenapa lam mati yang bertemu dengan nun ini tidak diidghamkan, misal seperti kul nangam dan sebagainya, maka jawabannya adalah bahwa huruf nun apabila jatuh setelah huruf-huruf yang terkumpul pada yarmilun, ya nun mati yang terkumpul yarmilun, ya ro mim lam ba nun, ini mereka tidak diidghamkan pada nun. Namun sebaliknya bila nun mati bertemu dengan huruf-huruf itu, maka nun diidghamkan pada huruf tersebut. Saya ulangi jawabannya bahwa
huruf nun apabila jatuh, ada nun mati jatuh setelah ya, ro, mim, lam, wawu dan nun. Dengan kata lain, ada nun mati sebelumnya adalah ya, ro, mim, lam, wawu, nun, maka huruf-huruf tersebut tidak dimasukkan ke nun yang jatuh setelahnya. Namun sebaliknya, apabila ada nun mati kemudian diikuti oleh ya, nun, kemudian setelahnya ro, mim, lam, wawu, nun, maka nunnya dimasukkan ke huruf tersebut. Ya. Nah, hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran hilangnya ikatan antara nun dengan huruf-huruf idgham serta teman-temannya. Nah, apabila ada sanggahan, Mas, kenapa demikian? Padahal huruf lam diidghamkan pada huruf nun. Nah, ya. Kenapa demikian? Padahal lam bisa diidghamkan pada nun. Dalam contoh al-ta'rif misalkan bisa nasun dimasuki al menjadi an-nasu misalkan. Boleh al diidghamkan kepada nun pada kata narun jadi an-naro misalkan. Jawabannya huruf lam ta'rif pada contoh an-nasu dan an-naro sering dan banyak ditemukan dalam Al-Quran Karim ya, serta dalam bahasa Arab. Sedangkan mengidghamkan ya, al-ta'rif kepada nun ini ya, merupakan salah satu cara untuk mempermudah pengucapan. Nah, ya, hal ini berbeda dengan lam fi'il yang tidak banyak terjadi. Sehingga membaca dengan mengidharkan ya, lam fi'il ini tidak menimbulkan sulit dan menyulitkan. Oleh sebab itu maka argumen terkuat dari semua itu adalah ya, tekniknya. Kita mendengarkan ya pokoknya yang jelas lah kali aja lah. Kalau kita kesulitan ya pokoknya argumen yang terkuat tapi dianggap bisa jadi nanti dianggap tidak rasional. Yang jelas berkaitan dengan cara membaca Al-Quran yang kita terima turun-temurun ini tidak ada yang mengidghamkan ya. Nanti lam fi'il yang mati bertemu dengan nun. Tidak ada yang mengidghamkan wa arsalna tidak boleh, tidak ada. Kul nangam tidak ada yang membaca kun nangam, itu tidak ada, semuanya baca kul nangam. Itu yang jelas argumennya adalah kayak gitu. Sehingga kita generasi terakhir ya hanya mengikuti teknik cara membaca yang sudah ada. Dan mungkin kita akan membuat peraturan baru. Nah, adapun penguat dalil bahwa ya nanti berkaitan dengan bacaan lam fi'il dari kitab Al-Jamjuri atau dari kitab Tuhfatul Atfal adalah wa adhirunna lama fi'lin mutlaqan fi nahwi kul nangam wa kulna wa ikwal taqo. Dan sungguh idharkanlah lam yang ada pada kata kerja dengan secara mutlak pada contoh kul nangam ini ya, lam mati bertemu nun dan kulna, kata kulna juga lam mati bertemu dari satu kata wal tako dan il tako, lam mati bertemu ta. Nadoma itu menunjukkan bahwasanya lam fi'il itu harus dibaca idhar dalam hukum idhar ya, lazim ya, disebut dengan idhar mutlak. Keidharannya lam fi'il ini lazim atau sering disebut dengan idhar mutlak. Baik lam fi'il itu terdapat pada kata kerja lampau seperti kata iltaqo dalam kata kerja wajamalna sebagai, atau dalam kata kerja sekarang dan akan datang seperti yaltaqidhu wala yaltafid, ini lamat yang ada pada kata kerja sekarang dan akan datang. Ataupun lam mati itu terdapat pada kata kerja perintah seperti kata kul nangam, kul robi dan sebagainya. Ini kira-kira itu ya. Sementara ya, ini belum ada tambahannya, masih 12 ya. Kira-kira demikian, ini sudah setengah jam 11, barangkali Anda
ada kuliah yang baru nanti kurang jelas, mudah-mudahan bisa dilanjut melalui video ya, mudah-mudahan video yang kami share, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kira demikian, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum bacaan lam harf atau lam pada huruf, hukum bacaan lam pada kata benda dan kata kerja perintah atau amr ya, lam amr ya, bukan kata kerja ya, dan lamul amr ya. Nanti berarti kita 3 topik ya, atau 3 subtopik langsung. Yang pertama ini nanti berkaitan dengan hukum bacaan lam huruf atau lam harf. Yang dimaksud dengan hukum bacaan lam harf ini nanti adalah hukum bacaan lam mati yang terdapat pada kata huruf. Nah, huruf yang dimaksud di sini bukan huruf-huruf hijaiyah, tetapi huruf-huruf yang sering disebut oleh dalam bahasa Arab atau nahwu ya, bahwa yang dimaksud huruf di sini adalah rangkaian kata yang tidak memiliki arti dengan sendirinya ya, dan dia hanya akan memiliki arti apabila dia dikaitkan dengan kata kerja atau kata benda. Seperti kayak adanya huruf jar, misal min, ba, kaf sebagainya ya. Misal gini. Oleh sebab itu nanti ya berkaitan dengan kalimat huruf yang dalam bahasa Al-Quran yang terdapat bacaan lam, ini ada hanya huruf hal dan huruf bal ya, huruf hal dan huruf bal. Huruf hal misal ada di surah Ghasyiyah, misal hal ataka hadisul Ghasyiyah, misal kata bal ya misal dalam surat Al-A'la ya, nanti kala bal la tuqadzibuna sebagainya ya, misal ya, sehingga yang dimaksud huruf di sini nanti ya bukan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf satuan-satuan yang ada dalam rangkaian huruf hijaiyah, tapi huruf-huruf yang memiliki susunan dan dia memiliki arti apabila dia dikaitkan dengan kata kerja maupun kata benda. Oke, yang pertama kita masuk berkaitan lam pada huruf bal ya. Bacaan lam pada bal ini memiliki hukum idhar mutlak ya. Nanti idhar mutlak kapan ini, apabila ya idhar mutlaknya lam pada bal, huruf bal ini apabila bertemu dengan selain huruf-huruf idgham atau huruf lam dan sebagainya ya. Contoh idharnya huruf bal ini misal pada ayat surat Infitor ayat 9, kala bal tukadzibuna biddin. Bal, lamnya ini harus dibaca jelas ya. Kala bal tukadzibuna biddin. Ini Fitor ayat 9. Namun apabila setelah lamnya kata bal ini adalah huruf yang serupa, huruf lam misal, maka dia harus diidghamkan ya. Dan idghamnya nanti bisa disebut idgham misli ya, nanti bisa serupa ya nanti. Bagaimana apabila bertemu dengan ro, barronan ini kita temukan karena Imam Hafiz nanti, khususnya Imam Hafiz dalam kata bal ya, bal rofangahu atau ya imam yang lain ini lam mati pada huruf atau lam huruf ini ketika bertemu dengan ro ini tetap dibaca idhar ya, idhar. Oleh sebab itu nanti contoh ketika ya, huruf bal yang bertemu lam ini harus diidghamkan. Ini seperti contoh surat Al-Fajr ayat 17, di sini nanti disebutkan kala bal la bal ya. Sehingga kayak lamnya satu bertasydid kala bal la tukrimunal yatim ya. Begitu pula ini Imam Hafiz apabila lam
lam huruf ini bertemu dengan ro ya, ini juga dibaca idgham ya. Misalnya An-Nisa ayat 158 barrofa'ahullah ya, boleh barrofa'ahullah ya. Nah, adapun sebab diidghamkannya lam huruf ya, itu adalah karena adanya kesamaan. Kapan? Ya ketika lam mati ini atau lam huruf ini bertemu dengan huruf lam dan adanya kedekatan makhraj apabila lamnya bal ini bertemu dengan ro. Ini ya. Ini. Adapun selain ketemu huruf bal selain bertemu dengan lam dan selain dengan ro, semuanya harus dibaca idhar dengan hukum idhar mutlak ya. Dengan hukum idhar mutlak. Nah, berkaitan dengan bacaan ya. Imam Hafiz disebut di atas disebutkan bahwa Imam Hafiz ini di atas tentang bacaan saktah ya. Imam Hafiz membaca saktah ya berkaitan dengan dengan bal yang ada pada Mutaffifin ayat ayat 14. Dimana pada surat Mutaffifin ayat 14 Imam Hafiz membaca saktah sehingga Imam Hafiz membacanya di sana kalla bal rona. Dengan adanya bacaan saktah yang dilakukan Imam Hafiz dalam kalla bal rona, ini menunjukkan nanti adanya idharnya bal. Kenapa? Karena dengan adanya saktah tentu tidak bisa memasukkan ba ke ro, sehingga Mutaffifin ayat 14 menurut bacaan Imam Hafiz berarti balnya atau lam matinya bal ini dibaca idhar. Okay. Yang kedua adalah lam mati pada hal ya, lam mati pada hal. Huruf lam mati pada hal ini selamanya harus dibaca idhar sebagaimana contoh hal yang terdapat pada kata al-ghasyiyah hal ataka hadisul ghasyiyah hal ya. Ini. Namun begitu apabila setelahnya atau setelah lamnya hal ini terdapat huruf lam atau huruf ro ya, maka dia harus diidghamkan. Sebagai contoh hal lakum, tulisannya hal dan lakum. Hal lakum mimma malakat aimanukum. Ini dimasukkan surat Ar-Rum ayat 28. Sebab keidghamannya adalah kesamaan atau samaan atau serupanya lam dengan lam yang ditemui. Catatan penting bahwa huruf hal tidak ditemukan dalam seluruh Al-Quran yang diikuti oleh ro. Dengan kata ini tidak ada hal, ro itu tidak ada. Yang kedua bacaan lam isim ya. Yang kedua adalah bacaan lam isim. Berkaitan dengan bacaan lam isim maksudnya adalah bacaan lam mati yang terdapat pada kata benda ya. Sehingga apabila ada lam mati yang terdapat pada kata benda baik di tengah maupun di akhir, ini nanti lamnya ya, ini disebut dengan bacaan lam isim ya. Dan ya, lam itu ya, dalam kata benda atau kalimat isim ini sebagai pokok daripada susunan kata benda itu. Nah, hukum bacaan pada lam isim ini apabila kita menemukan adanya lam pada organ atau pada unsur pokok pembentukan kata benda itu yang berharokat mati bertemu dengan apapun, huruf apapun, maka dia harus dibaca jelas, dibaca idhar, tidak boleh diidghamkan. Di antara contoh-contoh bacaannya atau kalimat yang ada bacaan lam isim, di antara contoh pertama sal sabila, misal dalam surat Al-Insan ayat 18 nyari baca sal sabila. Yang kedua misal wa alwanikum, misal di surat Ar-Rum ayat 22 sultanin misal atau sultaniyah misal dan sebagainya ya. Di surat Ibrahim ayat 22 misal. Itu contoh-contoh ya, hanya contoh ya, bukan berarti hanya itu tanda, tapi itu hanya sebagai contoh bacaan yang terdapat hukum bacaan lam isim ya, isim.
Ya, dan selamanya bacaan lam isim ini terdapat pada terdapat hanya pada apa ulang lagi, bacaan lam isim ini selama ini terdapat hanya di tengah kalimat, ya. Tidak ada, ya. Sehingga bisa dikatakan dan tidak ditemukan bacaan lam isim yang ditemukan di akhir kata, ya, di tengah kata ini, ya. Dan tidak terdapat di ujung akhir. Dan ya. Coba nanti kalau kita cari-cari, saya rasa tidak akan ketemu karena memang tidak ada dalam Al-Quran. Yang pertama, setelah lam isim kita masuk ke lam amr. Nah, yang dimaksud lam amr ini adalah huruf lam. Kalau melihat dalam bahasa Arab, ini ada ketika nanti ada kata kerja, khususnya kata kerja mudhari', kata kerja memiliki makna sekarang atau akan datang, yang dimasuki oleh lam, kalau disebut lam amr ini, maka lam amr ini berharokat sukun. Misalnya, contohnya faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Misal, ini lamnya ini disebut lam amr. Kenapa? Lam itu masuk ke kata kerja, masuk ke kata kerja sekarang dan akan datang atau mudhari', kemudian merubah kata kerja itu menjadi bermakna perintah gara-gara lamnya itu, maka oleh sebab itu lamnya disebut dengan lam amr, ya. Lam amr ini, ya. Saya ulangi lagi sehingga yang dimaksud dengan lam amr adalah huruf lam yang masuk pada kata kerja, ya, present tense dan continuous tense, sekarang atau akan datang, atau fi'il mudhari', yang kemudian lam itu merubah kata kerja itu menjadi bermakna akan datang. Ini lam disebut dengan lam amr. Nah, lam itu ini akan berharokat fathah. Lam itu akan berharokat sukun apabila lam itu jatuh setelah fa, setelah wawu atau setelah summa, ya. Setelah itu, ya. Nanti hukum lam amrnya. Pokoknya nanti ketika kita menemukan adanya lam amr, lam yang memiliki makna perintah atau lam yang masuk ke kata kerja mudhari', kemudian berubah fi'il mudhari' ini memiliki makna perintah, maka kita harus membacanya dengan bacaan izhar. Lamnya harus dibaca jelas. Nah, izharnya itu sering disebut dengan izhar lamul fi'li. Contoh nanti diantaranya nanti fal takum, maka hendaklah kamu berdiri, aslinya. Wal ta'ti ta'ifatum minkum, ini lamnya wal ta'ti ini lam amr, ya, maka dibaca wal ta'ti. Summal yaqdu tafasuhum wal yufu nudurahum, kayaknya nanti ya. Itu tok enggak, masih banyak lagi. Oleh sebab itu nanti diantara juga nantinya. Nanti faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur misalnya. Nah, ini juga termasuk, ya, faman sya'a falyu'min. Falyu'min ini lamnya adalah lam amr. Lam amr, ya. Dan sebagainya nanti. Itu berkaitan lam amr, yang jelas pokoknya bacaan lam amr yaitu lam yang bisa merubah fi'il mudhari' atau kata kerja sekarang dan akan datang yang dimasukinya menjadi bermakna perintah, maka lam itu harus dibaca izhar, ya. Nah, seandainya apabila kita sedikit jeli dan protesan, ya nanti bertanya, kenapa lam yang terdapat pada kata at-tawwab, yang surah Al-Baqarah misal, itu diidghamkan, namun pada kata fal takum, ya, lamnya kok tidak diidghamkan ke ta, pada at-tawwab kan sama al-tawwab aslinya, wal takum juga lam mati. Kenapa yang at-tawwab diidghamkan tapi fal takum ini lamnya diidharkan? Nah, jika kayak gitu jawab saja bahwa yang pertama,
lam yang ada pada kata atawab ini lam matinya adalah lam takrif, dan lam takrif di dalam Al-Quran ini seringkali dan banyak sekali kita jumpai. Sedangkan fal takum ini lamnya adalah lam amr, ya, dan takum ini fi'il mudhari yang dalam Al-Quran ini jarang ditemui. Sehingga ya, karena jarang ditemui, apabila kita mengidharkan ini tidak terlalu sulit kalau tidak sering bertemu. Berbeda dengan al-takrif yang sering ditemui, ya. Itu alasan yang diberikan oleh para tajwid. Satu, yang paling jelas bahwa sistem bacaan yang sudah turun temurun kepada kita ini juga menggambarkan dan memberikan pembacaan yang kayak gitu. Dan yang jelas apa yang sampai kepada kita ini apa yang sudah dibiasakan dan ditradisikan oleh orang yang pertama kali diajak komunikasi oleh Al-Quran, yaitu orang bangsa Arab. Karena Al-Quran diturunkan kepada mereka, maka kita manut mereka. Ya, selanjutnya ini ada sedikit tambahan berkaitan dengan pembentukan kata jalalah atau kata Allah. Ya. Pada dasarnya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kata Allah dalam tulisan Arabnya ini terbentuk dari kata sebagai berikut. Yang pertama, kata Allah asalnya adalah ilahun, kemudian dimasuki al, maka menjadi al-ilah. Kemudian setelah al-ilah ini hamzah kedua, al-i, hamzah per ilahnya tadi, hamzahnya itu dibuang sehingga menjadi Allahu. Kemudian setelah menjadi Allahu maka ada lam pertama mati, lam kedua hidup. Lam yang pertama didahulukan menjadi Allah. Nah, karena apa? Karena lam pertama huruf lam dan bertemu dengan huruf yang sama itu lam, maka diidghamkan. Kemudian yang perlu kita perhatikan ini nanti bahwa semua huruf jalalah atau semua kata jalalah atau kata Allah jika jatuh setelah atau diawali oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka kata Allah ini harus lo-nya harus dibaca tebal, ya, dengan tujuan untuk memuliakan nama besar Allah. Namun apabila kata Allah ini didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, maka tetap dibaca tipis, ya, baca lah. Kalau bismillah misalnya, tidak boleh bismillah, enggak. Tapi ketika sebelumnya, saya ulangi, ketika sebelum kata Allah ini huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka harus dibaca dengan bacaan tafkhim. Ya. Kira-kira itu. Tapi untuk kaitan dengan keseluruhan bacaan hukum lamat ini nanti bisa Anda ikuti di video saya, karena nanti ini sudah ada, dan kalau semuanya dibesar ya butuh waktu lama, mohon maaf ya. Nanti itu, dan sampai itu juga nanti ada materi yang saya kirim di sana. Yang jelas pokoknya untuk latihan berkaitan dengan bacaan lam nanti, lam takrif, lam fi'il, ya, lam huruf dan sebagainya, ini nanti tugas Anda semua latihan membaca surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at itu surat urutan ke-79, ya. Wan-Nazi'ati gharqa, ya. Ini wan-Nazi'ati gharqa wan-Nasitati nashta was-Sabihati sabha ila akhir. Anda membaca surat itu, dibaca, direkam, kemudian nanti Anda jelaskan. Misal wan-Nazi'ati, dalam wan-Nazi'at terdapat bacaan huruf lam takrif yang berhukum idgham, sabda kayak gitu aja. Wan-Nasitati juga pada kata wan-Nasitati terdapat bacaan lam takrif idgham samsiah, ya, misal. Terus wasabihati ini ada bacaan lam takrif yang disebut idgham, ya, idgham samsiah, misal wasabiqati idgham samsiah, ya, misal. Kira-kira cukup. Tapi yang jelas sebelumnya dibaca wan-Nazi', dibaca dulu surat Nazi'atnya. Kira-kira itu. Apabila ada yang kurang jelas, nanti Anda bisa diskusi lewat grup, ya, dan apabila
enggan untuk lihat grup, ya nanti Anda bisa menonton videonya ya. Kira-kira demikian ya. Mau duran dulu dan mohon maaf sekali ya. Tidak bisa terlalu lama ya bersama Anda, mudah-mudahan kedepannya kita bisa tatap muka lebih lama lagi ya. Kira-kira demikian ya, mohon maaf, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.